Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 ini kita nantinya akan banyak mempelajari mengenai salah satu program dari konservasi in situ, yaitu SRAK atau Strategi Rencana Aksi Konservasi. SRAK ini dibuat dengan tujuan untuk dapat menyusun strategi-strategi yang wajib dilakukan khususnya untuk melindungi dan menambah jumlah dari 25 satwa yang kini sedang diprioritaskan oleh pemerintah. Ke-25 satwa prioritas tersebut diantaranya dapat kita lihat sebagai berikut. Jumlah SRAK yang sudah dibuat hingga 2020 ini mencapai kurang lebih 13 SRAK, di mana ke-13 SRAK tersebut memang masih diprioritaskan oleh satwa-satwa yang kini sedang terancam punah. Saat ini, para multi-stakeholder sedang menyusun draft SLAK khususnya untuk tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ada 12 tumbuhan langka yang saat ini draftnya telah dibuat dan telah menunggu untuk disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari SRAK tersebut, nantinya kita bisa melihat 12 tumbuhan langka apa saja yang akan dilakukan konservasinya. Dari SRAK tumbuhan langka tersebut, nantinya kita akan melihat ke-12 tumbuhan apa saja yang diprioritaskan, kemudian strategi apa saja yang juga diprioritaskan untuk dilakukan, khususnya untuk melindungi dari kepunahan 12 tumbuhan langka ini, dan juga siapa saja yang terlibat dalam pembuatan SRAK ke-12 pohon langka. Untuk itu, saya mengundang rekan saya, yaitu Arif Hamidi. Beliau saat ini tergabung di Forum Pohon Langka Indonesia dan juga menjabat sebagai staf ahli botanis di Fauna and Flora International. Mari kita saksikan diskusi bersama Arif Hamidi berikut ini. Ini visi dan misi daripada Forum Pohon Langka tadi. Jadi intinya kita ingin menyelamatkan jenis-jenis pohon langka yang terpunah di Indonesia dan keberlanjutan manfaatnya. Jadi bukan sekedar melestari, tapi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia, kehidupan liar dan ekologi dalam jangka yang panjang. Ini misi-misinya juga kepunahan dengan cara-cara program yang konservatif, yang efektif, kolaboratif, serta tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Terus juga memperkuat jaringan kolaborasi para pihak. Ini sangat penting karena banyak pihak yang terlibat namun karena tidak tahu perannya apa. Nah, ini perlu di engage, terus kemudian diajak sama-sama untuk berperan di masing-masing ininya, core areanya seperti itu. Dan juga ingin masyarakatkan pengetahuan ini ke masyarakat luas agar concern ini dirasakan juga oleh semua masyarakat. Nah, ini satu prosesnya. Jadi proses penyusunan SRAK ini kita melalui serangkaian 3 fokus grup diskusi di 3 regional di Indonesia, yaitu di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kenapa di 3 pulau itu? Karena 12 jenis prioritas konservasi atau PRI itu habitatnya berada di 3 pulau ini. Jadi di tiap regional, baik di Jawa, di Sumatera maupun di Kalimantan, kita mengumpulkan para pakar-pakar di masing-masing region tersebut. Kita juga mengundang pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena mereka ibaratnya yang punya wewenang untuk konservasi. Mengundang juga dari LIPI, yang secara nasional punya kepakaran atau punya wewenang khusus terhadap ilmu pengetahuan, sehingga harapannya strategi yang terbentuk ini menjadi kuat, baik kuat dari segi saintifik maupun dari segi hukumnya seperti itu. Yang diundang juga pihak lain ada dari akademisi, universitas di tiap-tiap regional, terus kemudian juga para pemangku kawasan seperti Balai Taman Nasional, Balai KSTA, Dinas Kehutanan, KPH, kemudian perusahaan-perusahaan setempat yang bersinggungan, bersentuhan, ataupun yang memiliki isu concern yang sama terhadap konservasi pohon. Perusahaan-perusahaan yang emang awalnya dengan membuka lahan luas, terus kemudian mereka harus membantu konservasi. Nah, mereka punya kepentingan di situ.
Jadi kita undang juga, karena mereka juga selain punya kawasan, mereka juga punya sumber daya yang bisa diberdayakan untuk membantu program konservasi di tiap areanya. Nah, setelah melalui rangkaian 3 proses FGD ini, hasilnya dibawa ke nasional untuk dilokaryakan. Jadi, rumusan dari tiap FGD region ini diformulasikan lagi dalam satu lokaryakan nasional, maka tersusunlah strategi dan rencana aksi yang sudah mengakomodir banyak pihak seperti itu. Hasilnya ada 4 strategi utama, nanti juga disebutkan setelah ini. Dan kita tahun lalu merilis strategi konservasi ini dalam sebuah buku. Ini e-book, bisa di-link secara bisa diakses secara bebas. Nah, prosesnya dimulai dari pelapisan atau seleksi pohon langka tadi. Tadi kita sudah membuat karakter kriterianya, maka ini kurang lebih subkriteria penentuan nilainya masing-masing jenis ada skornya. Jadi tiap jenis dilihat nih masuk ke area yang mana dia di dalam kriteria ini. Tiap jenis akan memiliki skor yang berbeda-beda, unik tiap jenis tertentu. Misalkan jenis pelahlar, misalkan dia mendapatkan skor 25 karena memiliki populasi yang sangat kecil, ukurannya populasi kecil juga, ya. Terus kemudian kemampuan habitatnya juga daya dukungnya tidak begitu atau sering terancam, maka dia memiliki nilai kelangkaan yang besar. Berikutnya selain kelangkaan juga kerancaman. Kerancaman itu artinya sejauh mana si populasi jenis ini ataupun habitat populasi terancam oleh kepunahan. Tadi ada beberapa ancaman seperti perubahan iklim, ada perambahan, ada alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Nah, ancaman-ancaman tersebut tadi sejauh mana dia mengancam keberlangsungan populasi si jenis tersebut atau habitatnya. Ini bisa dilihat di sini. Mungkin sempat lebih jauh nanti. Terus kemudian ada nilai manfaat. Jadi setiap jenis yang kita akses, kita harapkan bisa menapis jenis-jenis yang emang punya manfaat terlebih dahulu. Maksudnya jenis yang ingin kita konservasi lebih awal tuh jenis-jenis yang emang dia punya manfaat, sehingga manfaat ini tidak hilang juga bersama dengan jenisnya. Harapan kita juga sebetulnya setiap jenis pohon itu diketahui manfaatnya. Cuman yang susah itu emang kita mengetahui atau informasi ilmu manfaat tiap jenisnya masih sangat kurang, sehingga tidak banyak jenis yang bisa diakses dengan mudah di sini. Jadi ada yang penting potensi besar dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dia bermanfaat terhadap ekosistemnya gitu. Seperti itu. Kemudian juga selain manfaat ada potensi konservasinya. Apakah dia sudah pernah dibudidaya atau tidak, apakah dia boleh dibudidaya atau tidak, apakah sudah upaya konservasi, apakah sudah perhatian pemerintah. Ini maksudnya karena harapan kita ingin sebetulnya semua pohon langkanya dilindungi atau dilestarikan. Hanya untuk langkah-langkah mana saja yang perlu dilindungi ini yang susah. Nah, kita perlu memilih mana yang kira-kira bisa dilakukan dan upaya konservasinya bilang memiliki peluang yang tinggi gitu, seperti itu. Karena kita masih memiliki keterbatasan dari segi sumber daya manusia, penganggaran dan juga pengetahuan dan sebagainya. Sehingga perlu dicari yang memang segera diselamatkan dan pelaksanaannya pun memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Nah, ini hasil penapisan dari forum. Awalnya ada 40 jenis yang menurut para pakar itu jenis yang perlu dilindungi. Terus kemudian ditapis melalui proses yang tadi, maka dapatlah 12 jenis ini, di mana 4 jenis paling atas itu mendapat prioritas 1 atau kritis atau harus segera diselamatkan. 2 jenis mendapatkan prioritas 2 atau mendesak, dan prioritas 3 jenis lainnya itu perlu untuk segera dilestarikan. Jenis lain jauh ini bukan berarti tidak perlu dilestarikan, hanya inilah yang kira-kira mendapat perhatian harus lebih segera dilestarikan seperti itu. Dengan melestarikan jenis ini juga harapannya jenis lain ikut terlindungi, misalkan dengan melindungi habitatnya.
melindungi habitat jenis ini juga artinya kan juga melindungi habitat untuk jenis pohon lainnya. Gitu. Nah, ini hasil pelapisannya dari Forum Pohon Langka, 12 jenis penentuannya. Demikianlah penjelasan mengenai SRAK, khususnya untuk 12 tumbuhan langka yang saat ini sedang disusun ataupun draftnya sedang menunggu keputusan dari Menteri LHK untuk bisa disetujui. SRAK ini nantinya akan berlaku selama 10 tahun dan wajib untuk diperbaharui lagi supaya tetap berlaku 10 tahun ke depan. Demikian teman-teman untuk penjelasan dari pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.